menit belajar bareng Foodies. Kak, gimana sih caranya nge-branding kalau misalnya kompetitor kita udah banyak? Ini dia 6 hal untuk nge-branding usaha yang kompetitornya udah banyak. Satu, harus punya pembeda atau wow effect. Jadi, kalau misalnya kompetitor kita udah banyak, sebenarnya ini hal yang bagus ya, karena berarti kita masuk di produk atau bisnis yang memang marketnya besar. Tapi kalau misalnya kita mau survive, kalau mau selamat, apalagi brand kita ini masih baru ya, dan kompetitor kita misalnya udah bertahun-tahun nih, atau udah berdekade-dekade, berarti satu nih syaratnya, yaitu teman-teman harus punya pembeda. Pembeda atau wow effect ini jadi andalan banget kalau misalnya brand kita masih baru, tapi pengen diomongin orang macam nih, bisa dari sisi produknya, bisa dari sisi kemasannya, bisa dari sisi penyajiannya, atau bahkan ukurannya. Dua, punya positioning yang membedakan kita dari kompetitor. Misalnya jual sate nih, di mana-mana itu satenya terkenal ya, tempat makan sate tradisional, kompetitornya udah banyak. Positioning ini harus berhubungan dengan pembeda tadi yang udah kita pilih. Nah, berarti kalau di tempat-tempat lain jualnya sate-sate yang biasa aja, kita harus punya pembeda. Kita bangun nih positioning bahwa di tempat kita juga ada sate sei misalnya ya. Nah, itu kan nggak bisa ditemuin di mana-mana. Positioningnya adalah kita tempat makan sate sei sapi pertama ya di kota kita. Positioning ini sangat kuat ya teman-teman, karena harus menempel di benaknya customer kita. Jadi walaupun mereka baru tahu tentang kita, baru dengar dari temennya, akhirnya mereka punya satu kalimat atau hal yang sangat beda dan dijelasin apa sih bedanya tempat makan kita sama kompetitor kita yang udah banyak. Tiga, itu kita harus nge-branding dengan kerjasama dengan key opinion leader. Key opinion leader adalah cara kita supaya walaupun brand kita baru, kompetitornya udah banyak, tapi supaya bisa lebih didengar lebih banyak orang, salah satunya adalah kita kerjasama dengan KOL. Yang keempat itu adalah serius dengan yang namanya engage customer. Jadi benar-benar serius ya teman-teman, nggak hanya dari sisi kita cuma punya social media, tapi kita juga harus tahu nih, misalnya dalam per hari ada 50 orang yang beli, sebenarnya mereka siapa aja sih? Apakah kita udah punya datanya? Setelah kita punya datanya, apakah kita kontak mereka ya? Karena yang namanya branding itu nggak hanya dilakukan satu kali. Namanya brand awareness, brand association, perceived quality, sampai ke brand loyalty. Jadi tahap membangun branding itu pun dari mulai awareness pertama kali orang tahu, kemudian mereka jatuh hati ke kita, mereka membeli, dan harus sampai mereka membuat membeli lagi. Tapi itu semuanya harus diusahakan ya teman-teman, tidak terjadi begitu aja. Kelima, kalau kita pengen jaga brand kita terus eksis, berarti kita harus selalu ada hal-hal baru. Nah, teman-teman kalau belum pernah dengar, ada yang disebut dengan marketing calendar kan. Jadi ini adalah dalam 1 tahun tuh kita ngapain aja sih? Nggak harus hanya dalam satu strategi ya. Misalnya setiap 2 bulan sekali kita launching produk. Tapi setiap kali kita belum ada produk baru, misalnya kita ngadain promo nih. Misalnya kita bikin sesuatu aktivasi yang heboh dengan customer kita, atau misalnya dengan key opinion leader. Intinya setiap bulan itu kita harus ada sesuatu nih yang membawa brand kita ke permukaan, sehingga awareness-nya dan recall-nya itu terus dapat. Ini terakhir ya, pastiin konsumen kita ini beli berulang. Tadi udah diceritain bahwa kalau konsumen kita beli berulang, itu tandanya kita sudah sampai di tahap brand loyalty. Ada 2 hal pentingnya ya. Yang pertama adalah tentu kita harus jaga kualitas produk kita dan kualitas layanan kita. Artinya operasionalnya harus bagus ya. Tentunya kita juga harus colek-colek mereka secara rutin, terus-menerus ya, melalui data mereka, melalui WhatsApp, melalui sosial media. Teman-teman, 6 hal yang bisa dilakukan untuk nge-branding walaupun teman-teman udah punya banyak kompetitor.